Istilah evaluasi telah disamarkan dengan cara yang berbeda-beda meskipun makna relatifnya sama. Yang pertama, evaluasi adalah proses, bukan suatu hasil produk. Dua, evaluasi adalah untuk menentukan kualitas daripada sesuatu yang terutama yang berkenaan dengan nilai-nilai dan arti. Tiga, dalam proses evaluasi harus ada pemberian dan pertimbangan. 4. Melalui pertimbangan ini ditentukan nilai dan arti sesuatu yang sedang dievaluasi. 2. Proses evaluasi dalam pendidikan. Apabila di sekolah diumpamakan sebagai tempat untuk proses reproduksi dan calon peserta didik diumpamakan sebagai bahan meta, maka lulusan dari sekolah itu hampir sama dengan produk hasil olahan yang sudah siap digunakan, disebut dengan ungkapan transformasi. Ciri evaluasi pendidikan. 1. Penilaian yang dilakukan secara tidak langsung. 2. Penilaian pendidikan yaitu penggunaan ukuran yang kuantitatif. 3. Penilaian pendidikan adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah mengetahui keaktifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Objek evaluasi pendidikan. Aspek-aspek yang perlu diketahui dalam evaluasi terhadap peserta didik meliputi yaitu 1. Aspek tentang berpikir, 2. Perasaan sosial, 3. Keyakinan sosial, 4. Apresiasi seni dan budaya, 5. Minat bakat dan hobi, 6. Perkembangan sosial dan personal. Evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013 atau penilaian otentik. Teori pendekatan sentik. Pendekatan sentik sudah lama diyakini sebagai jembatan bagi pengetahuan, jembatan bagi pertumbuhan dan perkembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Penerapan pendekatan sentik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mengamati. Kedua, menanya. Ketiga, menalar. Keempat, mencoba. Kelima, jejaring pembelajaran atau pembelajaran kolaboratif. Minat penilaian titik. Istilah penilaian titik mulai masyhur setelah disuarakan oleh Grant Wings sekitar awal tahun 1990 sebagai reaksi terhadap penilaian berbasis sekolah yang cenderung hanya menginsistik tes tertulis pilihan ganda, kuis, dan jawaban singkat. Perbandingan penilaian autentik dengan pilihan konvensional. Penilaian autentik ini sering dikontradiksikan dengan penilaian konvensional yang sering berpatokan pada ukuran-ukuran atau standar seperti pada tes pilihan ganda, isian benar atau salah untuk menentukan bentuk dan lainnya. Jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama, penilaian kinerja. Kedua, penilaian proyek. Ketiga, penilaian portfolio. Keempat, penilaian tertulis. Penilaian autentik dan tugas autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian langsung dan ukuran langsung. Ketika melakukan penilaian, banyak kegiatan akan menjadi lebih jelas apabila dinilai secara langsung. Misalnya, kemampuan berargumentasi atau berdebat, keterampilan yang menggunakan media komputer, dan keterampilan melaksanakan percobaan. Instrumen evaluasi bentuk tes. A. Tes tertulis bentuk uraian. Yang pertama, tes uraian dalam bentuk bebas atau terbuka. 2. Tes uraian dalam bentuk uraian terbatas. B. Hasil tes belajar atau bentuk objektif. Yang pertama, melengkapi. Kedua, tes objektif bentuk atau pilihan ganda. 3. Tes objektif bentuk matching atau menjodohkan. 4. Tes objektif boolean atau isian. 5. Tes objektif bentuk true false atau benar atau salah. Tes tindakan. Tes tindakan adalah tes yang membentuk jawaban peserta didik dalam berlaku tindakan atau perbuatan di bawah pengawasan pengujian dan mengobservasi
yang berkaitan dengan kecenderungan bertindak seorang dalam merespon atau merespon sesuatu atau objek. Yang pertama, observasi perilaku. Kedua, pertanyaan langsung. Tiga, laporan pribadi. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Penilaian produk. Pengembangan produk meliputi tiga tahap. Dalam setiap tahapan perlu diabadikan penilaian. Yang pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap pembuatan. Ketiga, tahap penilaian. Penilaian portofolio. Teknik penilaian portofolio dalam teks kelas melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan kepada peserta didik maksud penggunaan portofolio yang tidak sama semata-mata merupakan pertumbuhan atau kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan guru untuk penilaian tetapi digunakan juga oleh peserta didik sendiri. 2. Tentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa saja yang dilakukan atau yang dibuat portofolio antara peserta didik yang satu dengan yang lain, yang bisa sama bisa berbeda. 3. Kumpulkan dan simpan karya-karya setiap peserta didik dalam satu map atau folder. 4. Beri tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik. 5. Tentukan kriteria penilaian sampel portofolio. 6. Mintalah peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. 7. Setelah suatu karya dinilai dan ternyata nilai belum memuaskan kepada peserta, dapat memberi kesempatan untuk memperbaiki lagi. Penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk menilai diri sendiri berkaitan dengan suatu proses yang singkat penyampaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. 2. Peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. 3. Dapat mendorong, membesarkan dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur. Penilaian berbasis kelas. Pengertian penilaian berbasis kelas merupakan suatu proses pengumpulan laporan dan penggunaan informasi tentang hasil pelajaran siswa yang menerapkan prinsip-prinsip berkaitan dan berkelanjutan didik, akurat dan konsisten dalam kegiatan pembelajaran di bawah kewenangan guru kelas. B. Tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. C. Penilaian berbasis kelas. D. Prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. E. Implementasi penilaian berbasis kelas. F. Bentuk instrumen dan perskoran. Yang pertama, instrumen tes. 2. Pertanyaan lisan. 3. Pilihan ganda. 4. Uraian objektif. 5. Uraian bebas. 6. Jawaban singkat atau isian singkat. 7. Menjodohkan. 8. Portofolio. 9. Promas atau unjuk kerja. Instrumen tes. Yang pertama, pilihan ranah efektif yang dilakukan yang akan dinilai, misalnya sikap atau minat. 2. Tentukan indikator minat, misalnya kehadiran di kelas. 3. Pilihan tipe skala yang digunakan, misalnya skala Likert. 4. Telaan atau instrumen oleh sejawat. 5. Perbaiki instrumen. 6. Siap inventory laporan diri. 7. Tentukan skor indikator. B. Analisis instrumen. 1. Oleh teman sejawat yang merumput keahlian yang sama. Tujuannya adalah untuk menilai materi konstruksi, apakah bahasa yang digunakan sudah memenuhi pedoman atau bisa dipahami oleh peserta didik. Pengembangan silabus dan penilaian. Yang pertama, identifikasi. Kedua, pengurutan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 3. Penentuan materi pokok dan materi pokok. 4. Pemilihan pengalaman belajar.
Pengukuran ranah kognitif efektif dan psikomotorik. Pengukuran ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak yang mengelompokkan ranah kognitif ke dalam 6 kategori. Sederhana kepada pun yang bersifat hierarkis, yang berarti tujuan dari level yang tinggi dapat dicapai apabila tujuan dari level rendah telah dikuasai. Pengukuran ranah afektif. 1 skala Likert, 2 skala pilihan ganda, 3 skala Surton, 4 skala Goodman, 5 skala Differentia, 6 pengukuran minat. Pengukuran ranah psikomotorik. Yang pertama, daftar cek. Pengukuran ranah psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek peserta didik mendapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan dapat diamati oleh penilai. 2 skala rentang. Pengukuran psikomotorik yang menggunakan skala rentang memungkinkan penilai dapat memberi nilai penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinentum di mana kategori nilai lebih dari 2. Analisis instrumen. Yang pertama, analisis logis atau rasional. Analisis logis atau rasional dapat meliputi analisis yang berkonstruksi dengan bahasa analisis materi dimaksud sebagai penilaian. 2. B. Analisis empirik. Analisis empirik terhadap instrumen soal yang dilakukan dengan melakukan menguji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan jaya pembeda. Yang pertama, fasilitas tes, reliabilitas tes, taraf kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak berumur, yang terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang selalu mudah tidak merangsang siswa untuk bertinggi usaha mengerjakan. Namun sebaliknya, soal yang sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauan. Penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Yang pertama, penilaian acuan patokan. Penilaian yang mengacu pada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran